Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Dapur Mami. Malam ini aku mau bagi resep untuk kalian semua. Ini aku mau buat kue ya. Di sini aku mau buat kue tradisional. Ini semua pasti pada suka. Dan tentunya ini super lucu dan enak dan bisa juga jadi ide jualan kalian ya. Di sini aku mau bagi resep cara membuat bugis. Sebelumnya aku juga pernah membuat bugis dalam bentuk terong, dan ini aku mau bagi resep yang lebih enak lagi untuk kalian semua. Jadi untuk teman-teman terus simak video aku, tonton sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan ini bisa kalian recook di rumah. Langsung aja kita buat ya. Di sini aku mau buat dulu isian bugisnya. Pertama-tama kita siapkan kelapa. Di sini aku pakai kelapa parut 150 gram. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aku pakai gula pasir aja ya. Kalau kalian mau pakai gula merah juga nggak apa-apa. Yang penting gula merahnya udah kalian iris tipis-tipis agar cepat larut. Tambahkan air sedikit, kalau kurang kalian bisa tambahkan sedikit lagi agar gulanya cepat larut. Lalu kalian aduk-aduk seperti ini. Kita sampai kelapanya agak mengering ya, baru kita matikan kompornya. Sudah seperti ini, kita matikan kompornya. Siapkan mangkok yang agak besar. Kalau kalian mau membuat yang lebih banyak, kalian bisa pakai mangkok yang lebih besar lagi dan adonannya lebih banyak lagi ya. Di sini aku pakai 20 sendok makan tepung ketan. Kita masukkan dulu tepung ketannya ya. Kue bugis ini salah satu kue tradisional yang bener-bener mudah banget buat di rumah dan enak. Dan resepnya juga gampang kita cari ya. Cuma di sini kalian harus pinter-pinter dalam membuat adonannya, karena adonannya itu susah-susah gampang ya. Karena kue bugis ini kalau adonannya terlalu lembek dan terlalu padat, itu susah banget dibentuknya. Kalau kelembekan kita susah untuk membentuknya karena lengket di tangan, dan kalau dia kepadatan susah juga untuk dibentuk karena dia terlalu keras untuk kita bentuk. Dan kita harus benar-benar buat adonannya kalis. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu ya tadi, dan setengah sendok teh garam. Aduk tepung ketan, tepung terigu, dan garamnya agar merata. Siapkan mangkok kecil dan siapkan santan. Kalian bisa pakai santan peras ya, itu gak apa-apa. Aku pakai santan sasa dan tambahkan air sedikit. Lalu kita aduk agar merata air dan santannya. Masukkan sedikit demi sedikit ya santan ke dalam tepungnya ini. Kalau kurang lagi kita tambahkan lagi. Kita aduk lagi sampai merata. Ini kayaknya masih kurang ya, ini masih padat. Kita tambahkan lagi air santannya sedikit. Kita aduk dulu. Seperti ini udah bisa, kita ulenin ya. Kita ulenin. Pastikan kalian sudah cuci tangan ya. Ingat, kalau apa-apa, kalau mau megang apa, kalau mau masak apa, jangan lupa untuk cuci tangan, karena kebersihan itu sangat penting apalagi untuk kesehatan kita. Jadi di sini aku udah cuci tangan. Kita ulenin sampai benar-benar kalis ya. Kalau kalian kebanyakan tambah air santannya, kalian bisa tambahkan tepung ketan. Di sini aku masih kurang ya, aku tambahkan sedikit santannya. Kita aduk lagi. Aku pakai air santan supaya bugisnya lebih gurih. Tapi kalau kalian nggak mau pakai santan juga bisa. Kalian bisa cek video aku yang di sini ya. Nah di sini aku pakai cuma air aja. Aku bikin bugis bentuk terong itu dengan ubi. Kalian bisa pakai ubi, itu bener-bener enak juga. Cuma di sini aku nggak pakai ubi, kita pakai adonannya aja. Kalau sudah kalis, kalian bisa tambahkan minyak sedikit ya agar lebih kalis lagi. Kalau sudah kalis, kita tambahkan pewarna makanan. Pakai warna kuning muda ya. Di sini aku pakai merek kupu-kupu. Kita aduk sampai semuanya merata. Kalau kurang kita bisa tambahkan lagi warna kuning mudanya sampai benar-benar warna kuning muda. Di sini aku mau pakai konsep bentuk bugisnya seperti mangga, tapi di sini mangganya kita konsepnya seperti dibuka, dikupas tengah, jadi tengah-tengahnya itu warna kuning, itu dagingnya, daging mangganya.
dan sisi kiri sisi kanannya itu warna hijau, kita ibaratkan itu kulit mangganya. Jadi di sini aku buat adonan kuning, dan untuk adonan hijaunya kita pakai sisa santan yang tadi ya. Lalu kita tambahkan pewarna hijau, dan di sini juga aku pakai merek kupu-kupu. Kita aduk sampai merata, kita tambahkan tepung ketannya lagi sampai kalis. Kalau aku di sini pakai 2 dulu, aku aduk dulu ya. Dan kayaknya seperti kurang, aku tambahkan 1 lagi jadi 3. Kita aduk lagi sampai kalis. Kalau masih kurang kita bisa tambahkan lagi sampai dia kalis, benar-benar kalis ya. Adonannya aku ulek dulu sampai semuanya merata ya, sampai warna hijaunya merata dengan tepung-tepung ketan ini. Kita aduk terus, tambahkan minyak sedikit ya ke adonan hijaunya agar kalis. Kita adon lagi, ulinin lagi adonan hijaunya sampai kalis. Dan untuk teman-teman aku, terima kasih ya yang sudah subscribe aku, yang sering nonton video aku, terus support aku agar aku lebih banyak nge-share video-video tentang resep masakan atau resep kue, resep cemilan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita siapkan tepung kuning, tepung hijau, dan kelapanya kita dekatkan agar kita mudah untuk membentuk. Aku ngambil adonan kuningnya sedikit, kita keluarkan, kita bentuk seperti mangkok seperti ini. Tambahkan kelapa, kita tutup lagi ya. Adonan kuningnya kita bentuk. Di sini aku mau bentuk mangganya mini aja. Kita tekan-tekan sedikit adonan kuningnya ini. Kita ambil pisau ya. Tapi di sini jangan benar-benar ngiris ya, irisnya tekan-tekan sedikit aja, karena seolah-olah ini daging mangganya sudah kita potong kecil-kecil seperti itu. Lalu ambil tepung adonan hijaunya, kita tekan-tekan seperti ini, kita kasih sedikit ya di sininya. Aku kasih garis sedikit untuk sisi kirinya, dan ini aku mau bentuk lagi untuk sisi kanannya. Kita bentuk lagi, tekan sedikit, lalu kalian tempelkan ke sisi kanannya. Nah, seperti ini ya. Aku juga bingung ya kenapa di sini aku bikin garis-garis seperti ini, cuma karena aku lihatnya lucu aja kalau dikasih garis, jadi aku pakai garis. Kalau kalian nggak mau pakai garis juga nggak apa-apa ya. Itu seolah-olah kayak udah dipotong-potong tapi belum dibuka aja. Aku buat lagi adonannya. Aku masukkan lagi kelapa yang sudah kita masak tadi. Kita tutup lagi adonan kuningnya, tutup kelapanya, kita tekan-tekan seperti ini. Kita bentuk lagi, kita percepat aja ya. Di sini aku dapat bugis mininya, dapat 17 bentuk mangga. Di sini ya, karena kukusan aku kecil, jadi aku dapat 3 kali untuk masak bugisnya. Dan di sini jangan kalian dekatkan ya, jangan rapat-rapat, karena bugis ini bakal mengembang. Jadi kita kasih sejarak seperti ini, jangan terlalu dekat karena dia akan mengembang dan membesar. Yang ada kalau dekat-dekat dia akan lembek dan menempel satu sama lain. Jadi kita kasih jarak seperti ini. Jangan lupa kalian udah kasih ini ya, minyak ya di alas loyangnya agar adonan bugisnya nggak menempel. Kalau sudah matang kita angkat tuh menempel kalau nggak dikasih minyak ya di loyangnya. Jadi kita kasih minyak. Ini aku susah ngaturnya karena licin minyaknya, jadi agak merosot. Aku atur dulu. Nah, kita masaknya dengan api yang sedang. Ingat ya, setiap 5 menit. Kalau sudah ini kita buka seperti ini agar bugisnya tidak membesar dan bagus bentukannya. Jadi kita harus buka tutup selama 5 menit. Kita diamkan lagi 5 menit. Setelah 5 menit kita buka lagi, karena uapnya itu yang membuat bugisnya mengembang besar ya, yang ada menempel semua. Jadi kita tiap 5 menit buka, kita masak sampai 25 menit. Dan ini sudah jadi. Ini enak banget teman-teman, gurih. Dan terima kasih. Assalamualaikum.